Gunung Lawu bukan sekadar pendakian. Di balik pohon-pohon sunyi dan kabut yang tak pernah reda, ada sebuah tempat yang tidak ada di peta manapun. Mereka menyebutnya pos bayangan. Tempat di mana waktu berhenti, jejak menghilang, dan hanya suara langkah yang menjawab panggilanmu. 5 orang naik, tapi hanya sebagian yang pulang. Dan malam itu adalah malam terakhir bagi yang tak pernah kembali. Jika kau dengar bisikan di tengah kabut, jangan menoleh, karena mungkin dia sedang berdiri tepat di belakangmu. Mendung tebal menggantung di langit. Karanganyar sore itu, saat 5 orang berdiri di depan gerbang base camp Ceto. Daun-daun kering beterbangan ditiup angin, membawa serta aroma lembab khas pegunungan. Ini ide siapa sih? Naik di musim sepi begini? Bayu mengeluh sambil menggeser carrier besar dari pundaknya. Sepi banget, kayak bukan jalur pendakian, malah kayak jalur ziarah. Justru itu yang menarik, jawab Sari sambil tersenyum kecil. Jalur sepi, tenang, lebih spiritual. Gunung Lawu bukan cuma tentang puncak, Bay. Vina menunduk pelan. Kedua tangannya sibuk memeluk jaket. Matanya mengamati kabut yang sudah mulai turun meski hari belum malam. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mencatat di buku kecil lusuh yang tak pernah ia tinggalkan. Reno, yang berdiri di sisi kanan, menyipitkan mata ke arah jalur yang menanjak. Ini bukan perjalanan biasa, katanya pelan. Gue ngerasa kayak kita diundang. Lo ngomong kayak pendeta, ejek Andra. Santai aja bro, cuma pendakian. Gue gak bercanda dokter. Reno menatap Andra lurus-lurus. 3 malam terakhir, mimpi gue sama terus. Kita berlima naik ke tempat yang gak pernah kita tuju dan kita gak turun semua. Keheningan singkat. Hanya suara daun gemerisik dan dengungan serangga. Bayu tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Fix, ini konten horor. Vina, catat. Kalau kita selamat, kita jual kisah ini ke YouTube. Judulnya Pendakian Terakhir yang Nggak Pernah Pulang. Mereka memulai pendakian saat jam menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Agak terlambat, tapi Reno bersikeras mereka bisa mendirikan tenda di pos bayangan, tempat datar sebelum pos 4 yang tak tercatat di peta resmi. Vina merasa hawa di sepanjang jalur ini berbeda dengan jalur pendakian lain yang pernah ia lewati. Angin terlalu hening, pohon terlalu diam. Bahkan tanah di bawah kaki seolah menahan mereka setiap langkah. Tahu nggak? Sari mulai bicara. Dulu jalur ini pernah ditutup, bukan karena longsor, tapi katanya ada pendaki yang hilang. Dan anehnya, nggak pernah ada catatan mereka naik. Urban legend klasik, sahut Andra. Kayak Gunung Salak, hilang tanpa nama. Tapi Reno berjalan paling depan tanpa berkata apa-apa. Di pundaknya menggantung kompas kecil. Dan jarumnya tak menunjuk ke utara. Kabut mulai turun lebat saat waktu menunjuk pukul 18.30. Langit berubah kelabu pekat. Cahaya matahari memudar sepenuhnya di balik pucuk pohon pinus. Reno berhenti di dataran lapang kecil di antara 2 batu besar yang menjulang, tertutup lumut tebal. Ini dia, katanya. Pos bayangan. Bayu memandang sekeliling, menarik napas dalam-dalam. Kok ini tempatnya beda ya? Kayak familiar, tapi asing. Vina merinding. Ia belum pernah kesini sebelumnya, tapi dadanya sesak seperti mengulang sesuatu yang sudah pernah ia alami. Jari-jarinya gemetar saat menulis. Aku pernah di sini, tapi bukan dengan mereka. Tempat ini menyimpan wajah lama. Tapi siapa? Sari menaruh kariernya dan berlari ke arah pohon melengkung besar yang tumbuh miring. Akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan manusia. Ini pohonnya, gumamnya pelan. Andra membuka GPS-nya. Layar bergetar, kompas berputar. Sinyal hilang. Nggak mungkin. Ini ketinggian di luar logika, katanya menunjukkan layar. Kita udah turun 50 meter dari titik terakhir, padahal jalur terus nanjak.
Reno membungkuk, menyentuh tanah. Jari-jarinya menemukan sesuatu tertanam di bawah semak. Pita merah kusam. Ia mengangkatnya. Di ujung pita itu tertulis dengan spidol buram. "Kita sudah masuk, jangan ulangi." 2 tenda selesai didirikan, malam turun begitu cepat, seperti menggulung langit dalam kain hitam. Angin berputar pelan, suara serangga menghilang satu persatu. Hanya ada bunyi nafas dan desis daun. Tenda 1, Reno, Andra, Bayu. Tenda 2, Vina, Sari. Dalam tenda perempuan, Sari menghidupkan lampu kepala. "Vin, tangan lo dingin banget." "Aku mimpi, tadi siang waktu jalan." "Mimpi siang?" Vina mengangguk. "Ada anak kecil duduk di belakang batu besar itu. Dia bilang, kalian sudah pernah di sini, tapi bukan kalian yang kembali." Sari menoleh keluar tenda. Batu besar itu diam, gelap, tapi seperti menyimpan mata yang memandang mereka. Di tenda laki-laki, Bayu mendadak menggigil. "Lo kenapa?" tanya Andra. "Ada yang nyolek gua." "Serius, tadi pas mata gua merem, ada yang pegang pundak." "Reno?" Andra melirik Reno yang duduk diam dengan mata terpejam. "Dia tidur?" bisik Bayu. Andra menyorot wajah Reno dengan lampu. Matanya terbuka, tapi bola matanya hanya putih. Ia berbisik sendiri. "Bukan sekarang, belum waktunya." Tapi mereka sudah datang. Menunjukkan pukul 01.48 dini hari. Hujan tidak turun, tapi rintik kabut terasa seperti gerimis beku yang menempel di dinding tenda. Bayu masih belum bisa tidur. Ia berusaha tenang, namun suara berisik dari luar membuatnya gelisah. "Kres, kres, kres." Langkah kaki, pelan tapi pasti, mengitari tenda. Bayu memejamkan mata erat, berharap suara itu hanya imajinasinya. Tapi langkah itu semakin jelas, dan kemudian berhenti tepat di belakang kepalanya. "Reno, lo denger gak?" Tak ada jawaban. "Andra?" bisiknya, masih diam. Lalu, Bayu. Suaranya datang dari luar tenda. Namun itu adalah suara Reno, padahal Reno tidur di sebelahnya. "Bajingan!" bisik Bayu pelan, suara tercekat. Ia perlahan meraih senter di sisi sleeping bag-nya. Dengan jari bergetar, ia menyalakan senter dan menyorot ke wajah Reno. Reno masih terpejam, nafasnya teratur. Tapi dari mulutnya terdengar bisikan, pelan dan berulang. "Bayu, buka, buka pintunya." Bayu mencengkeram senter lebih keras. "Lo mimpi ya, Ren?" Namun Reno terus bergumam, seakan dirasuki sesuatu yang tahu cara memanggil mangsanya dengan suara teman sendiri. Pagi datang, atau yang menyerupai pagi. Langit tetap kelabu. Tidak ada matahari, hanya cahaya buram yang memudarkan kabut sedikit. Sari adalah yang pertama bangun. Ia keluar dan langsung berhenti di tempat. Tanah di sekitar tenda mereka penuh bekas jejak kaki telanjang. Tapi bukan jejak biasa, bentuknya aneh, jari-jarinya terlalu panjang, tumitnya terbelah dua, seperti bekas kaki kambing atau sesuatu yang lain. Vina keluar dan langsung membeku. "Jejak ini, dari mimpiku semalam." Mereka semua berkumpul dan mengikuti jejak itu yang mengarah ke balik pohon melengkung. Di sana, mereka menemukan seikat rambut manusia, tergantung di ranting. "Rambut siapa?" tanya Andra. Bayu menoleh ke Vina. Satu helai rambut yang tergantung sama persis dengan warna rambut Vina. Dalam usaha untuk mendistraksi diri, Vina membuka kameranya. Ia ingin melihat foto-foto selama perjalanan sebagai penguat bahwa semua ini nyata. Namun, di galeri kamera ada satu folder baru. Memori yang diulang 1997. "Gua nggak pernah buat folder ini," gumam Vina. Ia membuka folder itu. Foto pertama, 5 orang berdiri di tempat mereka berkemah sekarang. Wajah mereka buram, tapi postur, baju, dan posisi sama seperti mereka sekarang. Foto kedua, Reno berdiri sendiri di tengah lingkaran batu, tersenyum pucat ke arah kamera. Foto ketiga, seorang perempuan dengan wajah Vina digandeng oleh sosok bayangan hitam di antara kabut.
Apa ini? Bisik Sari. Reno menatap layar kamera dan bergumam. Gue inget tempat ini, tapi bukan dari pendakian kita. Ini dari mimpi waktu gue kecil. Andra langsung berdiri. Kita turun. Sekarang juga. Gak peduli mau ada kabut atau setan apapun. Gue gak mau jadi karakter cerita horor. Reno duduk di pinggir tenda sambil menatap kabut yang makin tebal. Napasnya berat, pandangannya kosong, seperti sedang berperang dalam pikirannya sendiri. Gue pernah kesini, katanya pelan. Waktu kecil, umur 5 tahun. Bapak gue bawa ke sini. Bayu yang masih syok setelah malam sebelumnya, memelototkan mata. Loh, lo pernah muncak ke Lawu umur 5 tahun? Enggak, tapi bukan pendakian biasa, jawab Reno. Gue dibawa bapak, tapi bukan lewat jalur umum. Dan gue inget ada lingkaran batu, ada 5 orang berdiri. 1 terbaring. Sari mendekat. Siapa yang terbaring? Reno menutup mata. Gue. Senyap sesaat. Angin berhenti. Kabut menebal lagi. Andra menggeleng. Oke, sekarang lo mulai ngomong kayak medium TV horor. Gue gak bercanda, dokter. Gue bagian dari tempat ini. Udah pernah. Kita semua. Udah pernah, kata Reno yakin. Vina mengeluarkan buku catatannya. Ini gak cuma deja vu. Ini siklus. Kayak lingkaran setan. Dan kita di tengah-tengahnya. Mereka kembali ke batu besar tempat Reno merasa pernah berada saat kecil. Dengan hati-hati, mereka mengangkat lumut dan akar-akar yang menutupi sela-sela batu. Di sana, mereka menemukan sebuah jurnal kulit berwarna coklat tua, sebagian rusak dimakan waktu. Sampul depannya hanya bertuliskan, untuk mereka yang kembali meski tak diundang. Halaman pertama berisi catatan harian. Tanggalnya, Maret 1997. Isinya mencatat aktivitas 5 pendaki, Reno, Sari, Bayu, Andra, dan Vina. Semuanya identik. Nama, usia, bahkan kepribadian. Tapi mereka semua ditulis sebagai status, tidak kembali. Vina menghela napas panjang. Kita, pendaki yang hilang. Bukan kita, tapi versi kita sebelumnya, jawab Reno. Kalau gitu, siapa kita sekarang? Tanya Bayu. Tak ada yang menjawab. Di tengah area berkemah, ada susunan batu melingkar yang mereka abaikan sejak kemarin. Sekarang, saat kabut sedikit terbuka, lingkaran itu terlihat jelas. Batu-batu membentuk pentagram samar dengan 5 titik tempat orang bisa berdiri. Dan di tiap titik ada 1 nama terukir samar. Mereka berlima. Vina mulai menangis. Kita bukan lagi sedang mendaki. Kita diundang untuk menyelesaikan sesuatu atau dikorbankan. Sari mengusap matanya. Kita harus putuskan. Bertahan di sini atau mencari jalan keluar, meski jalan itu mungkin mengorbankan seseorang. Reno menatap mereka satu persatu. Aku rasa, aku tahu cara keluar, tapi tidak semua dari kita bisa ikut. Malam ketiga tiba. Kabut sudah tidak terasa sebagai kabut lagi. Ia seperti dinding hidup yang menelan suara. Di tengah lingkaran batu, Reno berdiri, menatap keempat temannya. Ada ritual yang belum selesai sejak 1997, katanya. Ritual yang membuka jalur ke atas, tapi harus dengan bayaran. Jalur ke atas? Tanya Andra. Bukan puncak Lawu, tapi puncak yang lain, bisik Reno. Mereka semua mulai merasa bahwa tempat ini bukan sekadar pos bayangan. Ia adalah perlintasan antara dunia, dan mereka adalah pengulang jejak. Reno menggambar simbol di tanah. Bentuknya seperti mata terbuka, dikelilingi 5 titik. Kalau kita ulang, tapi satunya tidak lengkap, kita bisa lepas. Dalam jurnal mereka membaca halaman yang tersembunyi. Isinya jelas, hapus 1 nama. Yang lain bisa kembali. Vina menggigit bibir, tangannya gemetar. Kita harus mengorbankan 1 orang. Bayu menatap Reno. Lo yang paling tahu tempat ini. Lo yang paling banyak lihat mimpi. Lo juga yang nemuin semua. Lo yang udah pernah mati di sini kan?
Reno menunduk. "Kalau itu harga yang harus dibayar, gue siap," katanya pelan. "Tapi kalian harus janji, begitu kabut terbuka, langsung turun. Jangan lihat ke belakang." Mereka melakukan ritual tepat pukul 3 pagi. Reno berdiri di tengah pentagram. Yang lain mengelilingi dengan memegang tali merah yang ditemukan di bawah batu. Udara menjadi berat. Kabut berhenti. Angin diam. Tiba-tiba, "Kalian bukan yang pertama, tapi bisa jadi yang terakhir." Suara itu datang dari arah pohon melengkung. Sosok hitam tinggi muncul perlahan. Matanya menyala merah samar. "Dia penjaga jalur," bisik Reno. "Kalau dia lewat, jangan bergerak." Sosok itu melangkah melintasi lingkaran, menatap Reno. Lalu menghilang ke kabut, waktu kembali berjalan. Reno berlutut di tengah lingkaran. Ia memberi logbook tua itu kepada Vina. "Simpan, kalau kita berhasil keluar, jangan pernah kembali." Vina mengangguk, air matanya mengalir. Sari menutup mulutnya, menahan isak. Lalu tanah berguncang pelan. Reno menatap langit dan tersenyum. "Gua lihat matahari." Seketika, cahaya keemasan menembus kabut, tapi hanya 3 orang yang bisa bergerak. Andra, Vina, dan Sari berlari menuruni jalur. Tak ada lagi batu besar, tak ada lagi pohon melengkung, hanya jalur tanah dan suara burung hutan. Mereka bertiga ditemukan di pos 2 oleh tim relawan yang kebetulan lewat. "Kalian naik kapan?" tanya salah satu tim SAR. 3 hari lalu." "Gak mungkin, jalur ini ditutup sejak seminggu lalu." Vina membuka logbook. Halaman-halaman itu kini kosong. "Siapa nama-nama kalian?" tanya petugas. Mereka menyebutkan semua nama. Namun saat Reno disebut, "Maaf," kata petugas, "gak ada nama itu di form pendakian." Mereka saling berpandangan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, Vina bermimpi. Reno berdiri di balik pohon melengkung, tersenyum, memegang senter dan berkata, "Kalian berhasil, tapi ingat, pos bayangan masih menunggu yang berikutnya." Setahun kemudian, Vina menerbitkan sebuah buku berjudul "Jangan Kembali ke Pos Bayangan." Ia tidak pernah naik gunung lagi. Sari pindah ke kota kecil, membuka toko kopi bertema alam. Andra menjadi relawan pendakian. Dan Bayu tidak pernah benar-benar kembali. Secara fisik, ia selamat, tapi pikirannya masih tertinggal di balik kabut. Dan setiap malam tanggal yang sama, pukul 3.00, jam di rumah Vina akan berhenti selama 1 menit. 1 menit yang membuatnya teringat suara Reno. "Kalau kamu dengar langkah kaki dalam kabut, jangan panggil namaku.